Upaya pelestarian batik pada prinsipnya menurut saya yang pertama melalui program pendidikan formal. Seperti di kampus ISI Surakarta ini menyelenggarakan program studi batik. Nah, ini salah satu bentuk untuk melestarikan bagaimana batik ini bisa tetap berkembang dan bisa diminati oleh semua kalangan. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan tingkat sekolah dasar dan menengah. Artinya batik menjadi muatan lokal, menjadi materi pembelajaran yang tentunya bisa dibuat yang mengasihkan, artinya disesuaikan dengan model pembelajarannya. Kalau tingkat SD tentunya dibuat lebih pengenalan motif-motif, pengenalan warna dan hal yang sekira-kira lebih pas. Demikian juga untuk SMP dan SMA, artinya ada penyesuaian. Kemudian pelestarian dalam hal yang lain, yang ketiga adalah melalui pembinaan yang dilakukan semua kalangan di sentra-sentra kerajinan batik di Solo. Seperti yang sudah diketahui bahwa sentra batik di Surakarta itu ada Lawean, ada Kauman, kemudian penyangga-penyangganya yang ada di Tanon dan sekitarnya, kemudian di Bekonang, kemudian di Klaten, itu semua penyangga-penyangga, kantong-kantong penyangga yang ada di sekitar kota Surakarta, sehingga nanti pusat perdagangannya memang ada di Surakarta, di Pasar Klewer maupun PGS dan sebagian besar pasar-pasar yang ada di Surakarta, terutama pasar tekstil dan busana mesti ada batik. Nah, itu ditopang oleh daerah penyangga itu. Nah, khusus di Surakarta itu setidaknya peran pemerintah itu juga harus bisa hadir, di mana pembinaan itu perlu dilakukan, baik tentang desain maupun tentang kualitas dari batik itu sendiri, sehingga nanti batik semakin berkembang. Kemudian yang terakhir menurut pendapat saya, perlunya pengembangan desain yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga itu akan disukai oleh semua lapisan masyarakat. Artinya desain itu terus dinamis, mengikuti budaya yang ada di masyarakat. Misalnya sekarang perlu kita ketahui, sekarang eranya digital, atau misalnya sumber ide pembuatan desain itu tidak hanya tergantung pada kan sumber ide penciptaan desain itu biasanya ada fauna, flora, kemudian alam alam sekitar, misalnya kayak bintang, bulan, air dan seterusnya. Kemudian kalau flora, fauna jelas ya. Namun sumber-sumber artifisial, artinya kalau desain itu, kalau burung, semua burung itu sudah ada, sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Kemudian kalau kita bicara misalnya misalnya bintang, itu sudah menjadi sumber ide dari dulu, sudah ada. Apalagi flora, sudah daun-daunan, semua itu sudah dibuat banyak dan sudah dikembangkan oleh nenek moyang kita. Namun yang perlu diketahui bahwa pada zaman dulu itu tidak ada misalnya sumber ide penciptaannya dari benda-benda artifisial yang sudah berkembang pada saat ini. Misalnya handphone, iPhone, kemudian apalagi misalnya sekarang komputer, sepeda motor, pesawat terbang, ini bisa digunakan sebagai sumber ide penciptaan motif-motif batik yang pada zaman dulu belum pernah dibuat. Nah, ini untuk memperkaya khasanah pengembang. Kemudian seperti yang sekarang ini, bagaimana dunia itu melawan corona, misalnya virus corona ini digunakan sebagai sumber ide penciptaan
motif-motif batik sehingga memang ya mengikuti tren atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Saya kira itu dari beberapa alternatif bentuk pengembangan batik di Surakarta maupun di Indonesia.